dalam. Mirisnya pemirsa, sebelumnya korban RSS ini sempat mengeluhkan sakit di bagian kakinya dan kemudian sempat mengalami demam tinggi usai melakukan squat jam 100 kali itu, Kemah. Oke, nah meski sudah dibawa ke klinik oleh orang tua korban ya pemirsa, namun kondisi RSS masih demam tinggi dan kakinya menjadi bengkak. Karena kesehatannya yang makin memburuk, klinik merujuk korban untuk berobat ke rumah sakit Sembiring di Deli Tua. Namun kondisi korban tetap tak tertolong dan meninggal dunia. Atas kejadian ini pemirsa, orang tua korban sudah melaporkannya ke polisi. Meskipun ibu korban menolak adanya otopsi terhadap jenazah anaknya. Kok jam? Ada yang bilang sampai berapa kali? 100 kali anak saya cakap. Itu gara-gara apa, Bu? Kalau penjelasan dari almarhum. Karena dibilang anak saya dia disuruh menghafal Alkitab. Dia tidak hafal. Jadi itu dikasih hukumannya. Harapan saya tegakkanlah keadilan supaya kejadian ini tidak terjadi lagi. Nah, kemudian pemirsa seperti apa kira-kira penanganan dari pihak kepolisian ya Jason ya mengenai tanggapan ini? Apakah orang tua korban sudah melapor dan seperti apa dari kepolisian menanggapinya ya? Kita akan langsung bertanya langsung ya ini kepada kuasa hukum dari korban, ada Dwi Sinaga. Ya, kita langsung sapa. Selamat pagi, Pak Dwi Sinaga. Selamat pagi Mas Jason, selamat pagi Mbak Gemma. Pagi. Terima kasih telah bergabung Pak Dwi Sinaga. Ini tentu menjadi catatan tersendiri di dunia pendidikan atas kasus ini. Tapi Pak Dwi, sebelum membahas soal penanganan dari pihak kepolisian, kronologi awalnya sebenarnya seperti apa kejadiannya? Baik Mas Jason, sebelum ke kronologi, ini sangat kita sayangkan, saya rasa ke seluruh daerah di Indonesia jangan terjadi lagi. Kenapa? Ini mencederai pendidikan kita. Jadi kejadiannya pada saat 19 September, ini si anak disuruh menghafal. Sehingga sangat disayangkan ketika anak tidak mampu, disuruh skor jam 100 kali. Ini melebihi saya rasa ini fisik anak-anak nggak mampu melakukan skor jam 100 kali. Sehingga setelah kejadian tersebut, pada hari Jumat sampai hari Minggu si anak demam. Kemudian si anak demam menyatakan ke orang tuanya, menjelaskan semuanya, sehingga orang tuanya membawa ke klinik. Ke klinik, di sana kakinya bengkak, terdapat flek merah pada pahanya. Beberapa hari kemudian, setelah itu tidak turun juga demamnya, mencoba dirujuk ke rumah sakit Sembiring pada pukul 23.45. Keesok harinya, pukul 6.25 WIB, si anak menghembuskan napas terakhirnya. Oke, Pak Dwi, berarti kan sempat dibawa ke rumah sakit ke dokter begitu ya untuk diperiksa. Nah, kata dokter tuh awalnya seperti apa diagnosanya? Apakah memang karena pasca squat jam ini atau ada penyakit penyerta lainnya nih Pak Dwi? Jadi menurut keterangan orang juga orang tua, bahwasanya ketika di klinik ini mereka mengira ini penyakitnya adalah demam biasa. Tapi setelah dilihat flek merah yang pada sekujur paha, maka orang tua merujuk ke rumah sakit Sembiring. Yang mana keterangan dari orang tuanya dokter mengatakan bahwasanya ada urat yang lari sekitar alat-alat vital itu. Baik, Pak Dwi, menanggapi atau menindaklanjuti apa yang sudah terjadi, pihak keluarga korban ini sebenarnya sudah membuat laporan belum ke pihak polisian? Terkait itu kita lihat itu laporan TPA. Jadi pihak Polres sendiri mendatangi orang tua untuk melakukan wawancara. Dan info terbaru hari ini kita akan mendampingi juga bahwasanya hari ini akan melakukan pemeriksaan terhadap orang yang membawa almarhum ke rumah sakit dan ke klinik. Baik, Pak Dwi, yang dilaporkan oleh pihak keluarga, apakah oknum gurunya saja atau sekolahnya juga dilaporkan? Sejauh ini kita mau lihat dulu Mbak, bahwasanya peristiwa ini kan kita mengacu kepada orang tuanya dulu. Terhadap gurunya dulu, tapi di sini kita akan melakukan juga bagaimana pengawasan dari dinas pendidikan, baik itu juga dari sekolah, kita akan dalami lagi. Baik, terkait pendalaman dari pihak kepolisian, apakah sudah ada update yang disampaikan pihak kepolisian? Sejauh ini update-nya pihak kepolisian Polres Deli Serdang hanya melakukan BAP atau wawancara terhadap saksi-saksi terlebih dahulu. Nanti mungkin akan lebih mengkerucut lagi Mas setelah dilakukan itu.
Oke, sejauh ini kan juga oknum guru dinonaktifkan ya, Pak Dwi, dari sekolah dan juga institusi pendidikan. Nah, respon dari pihak keluarga seperti apa nih Pak Dwi? Apakah sanksinya masih kurang? Kalau berbicara kurang atau cukup itu kita dari keluarga mengembalikan terhadap peraturan atau undang-undang yang mengatur. Jadi mungkin kita lihat saja, kita akan kawal ini bagaimana proses hukum ini yang akan berjalan. Itu yang permintaan keluarga, bagaimana proses hukum berjalan dengan baik dan sewajarnya. Ya, tapi sebenarnya apa harapannya kalau dari pihak keluarga, ekspektasinya untuk terduga pelaku atau guru honorer ini apa yang diharapkan? Dapat hukuman apa sebenarnya? Kalau keluarga sebenarnya kan mengatakan bahwasanya apapun hukumannya anaknya kan nggak akan kembali lagi Mas. Jadi cuman keluarga berharap ini proses berjalan dengan baik, semana proses hukum berjalan seadanya dengan wajar dan supaya pembelajaran terhadap guru-guru yang lain tidak terjadi lagi kepada anak-anak. Itu aja Mas. Oke, baik Pak Dwi, kita akan nantikan bagaimana proses selanjutnya. Semoga oknum ini mendapatkan keadilan, korban mendapatkan keadilan dan juga ini oknum dihukum dengan seadil-adilnya ya. Terima kasih Pak Dwi Sinaga, kuasa hukum dari korban. Selamat kembali beraktivitas Pak Dwi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.